Nyajikan di sini kita ngelomen ya sebelum menyajikan. Ambil om ke rumahnya tapi orangnya nggak ngasih. Selamat malam, ketemu lagi di channel. Dari kamera saya. Kita 3 meter juga. Ya. Nama itu berapa L itu dengan menggigit. Khawatir nggak kalau lebar om? Dan matanya mempunyai, saya lepasin ya. Bobot sampai 100 kg. Nggak tahu teman-teman ide dari mana nih. Saya naik tangga teman-teman. Pertama-tama saya oke teman-teman, ini saya mau kasih lihat. Saya menjelaskan bedanya antara Hulk dan Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel Nip Ansari. Ini adalah hal penting banget yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, yaitu 3 faktor yang biasanya dilupain atau tidak disadari sama teman-teman. 3 faktor ini adalah kesalahan fatal dalam beternak yang biasanya dialami oleh para pemula dalam beternak parkit Australia. Nah, dalam ternak Valk, 3 hal ini sebenarnya itu teman-teman banyak faktor ya. Tapi saya rangkum menjadi 3 ini, hal yang paling besar, hal yang paling tidak disadari yang biasanya dialami oleh teman-teman dan dilakukan oleh teman-teman sendiri. Nah, 3 ini udah mencakup semuanya. Jadi hal ini harus bener-bener disimak teman-teman ya. Oke, kita bahas 3 kesalahan fatal peternak pemula yang paling tidak disadari. Saya jelasin dulu nih ya, sebelum saya simpulkan menjadi satu bagian. Jadi kita itu pengendalian, mulai dari pengendalian stres dulu teman-teman. Yaitu stres ini mengakibatkan macam-macam teman-teman. Yang ini juga saya jawab di video ini yang berdasarkan pertanyaan teman-teman biasanya. Nah, mengapa burung itu biasanya mengeluarkan telurnya, nggak ngeramin, atau error lah, pokoknya nalurinya bermasalah gitu. Terus nggak meloloh anakannya, atau anakannya mati di dalam gelodok, dan lain-lain lah masalah tentang pengeraman dan masalah tentang bertelur. Ini saya rangkum udah semuanya pengendalian tingkat stres yang biasanya teman-teman lakuin tanpa disadari itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Saya selalu bilang burung yang jinak itu tidak berefek terlalu tinggi untuk hal ini. Nah, dengan burung yang agak liaran itu sangat berefek dengan hal ini gitu. Tapi overall itu sebenarnya teman-teman jangan dilakukan. Jadi hal ini sangat nggak boleh dilakukan sebenarnya. Jadi kesalahan yang pertama yaitu membuka gelodok teman-teman. Nah, membuka gelodok ini adalah hal yang paling dihindari teman-teman. Karena nggak apa-apa burung itu jinak misalkan ya. Nah, tahu nggak teman-teman, burung kita saat mereka berkembang biak dan saat mereka bertelur itu teman-teman ya, dia itu bukan burung yang biasa kita kenal teman-teman. Dia mempunyai kepribadian berdasarkan naluri berkembang biaknya. Jadi dia akan menjadi lebih ganas dan dia akan tetap, walaupun dia udah jinak sama kita teman-teman ya, dia akan tetap protect dengan kita teman-teman. Jadi dia totalitas akan melindungi telur dan anakannya teman-teman. Dimana apabila kita membuka kandang, kita ganti pakan aja harus pelan-pelan teman-teman ya. Nah, apalagi kita misalkan membuka gelodoknya, nyenterin gitu teman-teman ya. Nah, itu hal yang paling nggak boleh dilakuin teman-teman. Karena apabila hal itu dilakukan, maka akan mempengaruhi tingkat stresnya yang akan berakibat pada errornya nalurinya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman sangat tidak diperbolehkan untuk membuka gelodok. Jadi jangan ditanya lagi nanti kenapa, misalkan aduh anakannya kok mati, anakannya nggak dilolohin, terus anakannya tiba-tiba mati di dalam. Nah, itu
kita nih udah kasih pakan yang bener nih, pakan kering, pakan basahnya udah di stop lah ya. Nah, kita udah kasih pakan kering dengan bener, tapi kenapa tetap mati? Itu penyebab utama, teman-teman. Hal ini saya sudah merangkumnya, teman-temannya, dan tidak mengambil rangkuman ini berdasarkan apa yang saya pikirkan gitu. Enggak, saya sudah mengalami dan berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah berkonsultasi dan kita udah sharing, ternyata hal ini tidak boleh dilakukan, teman-teman. Di sini juga saya akan menjelaskan kenapa itu membuka glodok itu berhubungan dengan tingkat stres, teman-teman. Karena tingkat stres ini benar-benar penting, teman-teman ya. Yang pertama adalah itu yang saya sebutkan tadi adalah berakibat pada seperti dia ngeluarin telurnya, jadi dia tidak mengeram, dia tidak meloloh, yang mengakibatkan anakan mati di dalam glodok, teman-teman. Tahukah sahabatku, dengan kamu subscribe channel ini dan kamu like videonya dan memberikan komentar juga, maka kamu telah memberikan sesuatu yang besar untuk perkembangan channel ini. Untuk saya bisa semangat dan sharing video lebih banyak lagi. Yang kedua, teman-teman, nah ini biasanya kita berpikir, teman-teman ya, bahwa memberikan pakan yang lunak itu membantu pencernaan anakan. Nah, ceritanya gitu tuh. Jadi kita pada saat dia meloloh, anak indukan meloloh, kita kasih jagung, terus kasih kangkung, sayuran yang banyak, air yang banyak gitu. Nah, dan ternyata glodok itu jadi basah banget, teman-teman. Jadi lembab dan anakan tuh kotor banget, diselimuti oleh lumpur pupnya yang basah banget, teman-teman. Dan hal ini paling tidak boleh dilakukan, teman-teman. Yang kedua, saya rangkum adalah memberi pakan basah yang berlebihan, teman-teman. Pakan basah ini seperti jagung, kangkung, sayuran gitu, teman-teman. Jenis-jenis sayuran ekstra puding yang selain pakan kering, misalkan pakan kering ini heifer, canary seed, terus lagi pelet buah. Nah itu, teman-teman, pelet buah itu bisa merek Supreme, Core, dan lain-lain ya, itu bagus ya. Nah selain itu, selain pakan kering adalah saya sebut biasanya pakan basah. Kalau ngeloloh katanya kasih jagung setiap hari, dan jagung harus benar-benar standby. Karena jagung lunak dan mudah dilolohkan. Nah itu salah banget, teman-teman. Berdasarkan tes breeding yang sudah saya lakukan, pemberian jagung yang berlebihan itu dapat mengakibatkan kematian pada anakan pup. Jadi teman-teman harus bagaimana caranya membuat glodok itu tetap kering, teman-teman. Jadi bukan berarti harus dibersihin ya, justru jangan gitu. Jadi jangan dibuka-buka glodoknya, teman-teman, hingga nanti hari teman-teman panen anakan, misalkan hari ke-20, itu saya sangat sarankan di hari ke-20, teman-temannya, untuk panen anakan. Yang ketiga ini menarik banget, teman-teman. Jadi beberapa sahabat saya yang biasanya anakannya mati, baik itu di dalam glodok, baik itu di inkubator. Nah, saya coba telepon, saya coba hubungi, saya coba bantu. Om, sering banget anakan mati di usia ke-20 hari. Baik itu di loloh ataupun di dalam glodok. Nah, saya bilang pondasi awal adalah pada saat dia kecil. Matinya dia di usia 20 hari bukan berarti 20 hari baru dia sakit. Tidak. Itu ada error di saat sebelum dia 20 hari. Saya biasanya akan bilang, kita cek dulu kesesuaian dari arealnya. Oke, saya cek satu-satu. Ternyata, teman-teman, banyak kesalahan. Mulai dari kelembaban yang terlalu tinggi, teman-teman ya. Ini untuk yang di glodok ya. Yang untuk yang di inkubator, teman-teman ya. Mulai dari kelembaban yang terlalu tinggi hingga pakan loloh yang tidak direkomendasikan, dan juga, teman-teman, suhu ruangnya sangat kurang atau sangat dingin, teman-teman. Bayangkan, sahabat kita ini berpatokan pada angka yang ada di termostat. Katanya udah 35 derajat Celcius. Wah, ternyata aktualnya nggak 35, teman-teman. Aktualnya tuh 31. Sampai muncrat. Aktualnya itu 31 derajat Celcius, teman-teman. Jadi anakan tuh kedinginan, teman-teman. Nah, saya bilang,
rubahlah suhunya menjadi suhu aktual di 34 sampai 35 derajat Celcius untuk anakan yang muda. Ibaratnya kita anggaplah ya 1 sampai 10 hari. Taruhlah di 34,7 derajat Celcius ya teman-teman ya. Nah, jadi enggak Om, jawabannya sama nih semuanya. Enggak Om, usia segitu aman aja kok, sehat aja kok katanya. Matinya nih 20 hari katanya. Nah, saya bilang suhu harus sesuai dulu. Maksudnya arealnya, suhu temperaturnya itu harus sesuai dulu, baru nanti dia sehat di usia ke-20. Nah, nanti di hari ke-15 misalkan itu turunkan sedikit di 34 derajat Celcius atau 34,5 derajat Celcius. Mulai dari misalkan turun-turun tadi ya dari 36, 35,5, 35. Nah, turunin pelan-pelan suhunya. Dipastikan bahwa itu benar-benar suhu aktualnya segitu, bukan berdasarkan dari termostat. Nah, dari sahabat kita ini bilang lagi nih, Om, bahwa enggak Om, katanya di usia kecil dia tuh sehat-sehat aja, nggak masalah katanya. Jadi saya nggak perlu rubah inkubator lagi katanya. Ini masanya di hari ke-20. Dari tadi yang saya jelasin itu, kenapa dia di hari ke-20 tuh error, mati, itu bukan sakitnya karena hari 20 itu gitu. Ya elah, so imut banget saya sambit keranjang. Dikarenakan perawatannya pada masa kecilnya udah kurang gizi, metabolisme tubuhnya nggak dapet, nggak sempurna, karena dari suhu areal aja udah salah, lembab salah gitu. Dan parahnya lagi, saya bilang, ini loh pakan yang saya rekomendasikan untuk anakan parkit Australia. Jawabannya gini, sama semua. Tidak masalah pakan Om, tidak masalah pakan. Karena pada masa kecil, pakan baik-baik aja kok katanya. Saya tanya, Anda apakah pernah berhasil sebelumnya? Enggak. Jadi setiap saat, setiap panen itu anakan tuh mati terus gitu. Nah, saya bilang udah berhasil menggunakan pakan ini dengan settingan suhu areal yang seperti itu tadi. Maksud saya diikutin gitu. Dan ternyata mulai dari suhu areal tidak dirubah dan juga pakan juga tidak dirubah teman-teman. Karena asumsi beliau itu bahwa pakan itu udah benar. Buktinya waktu kecil dia hidup. Matinya itu katanya di hari ke-20. Dan akhirnya saya udah nggak bisa jawab teman-teman. Begitu ada pertanyaan, Om ini kok mati lagi, kenapa ya Om mati lagi, ini kenapa ya? Bukan saya nggak mau jawab lagi. Saya udah menjelaskan penyebabnya ini loh, berdasarkan hasil tes breeding yang nyata dari saya. Tapi tidak diikutin, tapi ditanyakan mengapa itu burungnya tidak dapat selamat pada usia hari ke-20. Sebenarnya itu penyebabnya. Jadi saya bingung ngejelasinnya tuh gimana lagi gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap perlakuan burung kita harus benar-benar tahu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil tes breeding yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita atau tempat kita bertanya teman-teman ya. Nah, hasil tes breeding yang biasa dijelaskan ini di mana kita mendapatkan informasinya. Hasil tes breeding ini selalu saya sharing pada video-video saya. Jadi teman-teman bisa cari permasalahan apa tentang ternaknya, lanjutkan dengan nama saya. Misalkan cara meloloh anakan yang benar, MIP Ansari, tambahkan nama saya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan video-video hasil tes breeding mulai dari meloloh, menetaskan telur, membesarkan anakan, bagaimana anakan supaya bisa mandiri, makan sendiri, dan lain-lain. Bagaimana anakan tetap bisa ngeloloh, bagaimana anakan tetap mau diloloh gitu. Nah, itu jadi teman-teman bisa cari video-video saya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe karena tidak ada ruginya teman-teman subscribe channel saya karena semua videonya berisi tentang edukasi ternak burung teman-teman, khususnya parkit Australia ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.